Terima kasih banyak atas semua pertanyaan. Kita lihat dulu yang 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama tadi saya kurang terdengar di tengah, Tengku Abu Ali. Salat jamak apakah boleh jamak atau tidak? Baik. Jadi masalah jamak salat, kalau kita buka kitab itu ada yang disepakati sebab yang membolehkan jamak salat, iaitu ketika musafir. Ini yang disepakati, Pak, yang enggak ada khilaf. Ketika safar terjadi perjalanan, dan itu pun syaratnya harus melebihi 85 km atau 90 km. Nah, kemudian ketika cuaca yang menyebabkan kita harus jamak, contoh yang pernah terjadi melalui riwayat hadis, iaitu salat maghrib tiba-tiba hujan lebat, enggak bisa pulang dulu karena takut kalau pulang nanti enggak bisa balik untuk salat isya. Maka dibolehkan menjamak maghrib dengan isya. Jadi faktor cuaca itu boleh menjamak salat. Nah, kemudian selain daripada itu, menjamak salat itu hal yang diperselisihkan, termasuk masalah sakit. Buka kitab Fiqh Islami wa Adillatuh dalam pandangan 4 mazhab, tidak semua mazhab membolehkan menjamak ketika sakit. Malah yang saya pernah dapatkan dan saya pernah baca, malah mazhab Syafi'i termasuk yang melarang menjamak ketika sakit. Tapi dibolehkan dalam mazhab yang lain. Mazhab Hambali membolehkan menjamak ketika sakit. Malah mazhab Syafi'i yang melarang. Karena kenapa? Mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada dalil yang pernah menyatakan boleh jamak ketika sakit. Jadi urutannya mencari sumber hukum enggak ada dalilnya. Namun walaupun begitu, jumhur ulama selain mazhab Syafi'i itu mengatakan boleh untuk menjamak ketika sakit. Dengan alasan timbulnya kesulitan. Timbul masyaqqah, kesulitan. Contoh orang sakit enggak bisa mengulang-ulang salatnya, berulang-ulang, kemudian wuduk lagi, salat lagi. Apalagi sakit yang model tidak bisa bangun, maka dibolehkan untuk menjamak salat. Dibolehkan. Jadi walaupun mazhab Syafi'i masih tidak membolehkan dalam pandangan yang lebih kuat, tapi saya lihat insya-Allah tidak mengapa menambil pandangan jumhur ulama untuk menjamak salat ketika sakit. Jadi jamak ini lebih luas daripada qasar. Kalau qasar satu-satunya fungsi hanya untuk safar. Sedangkan jamak banyak fungsinya. Banyak fungsi, walaupun ada khilaf-khilaf di dalamnya, banyak fungsi yang bisa dilakukan dengan jamak, terutama kalau timbul masyaqqah, kesulitan untuk melakukan di waktunya masing-masing. Jadi insya-Allah masih dibolehkan menjamak ketika sakit. Begitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, harta dari usaha yang bentuknya jasa, bukan jual barang tapi jual jasa. Termasuk hari ini kan rata-rata pekerjaan kita jual jasa, Pak. Rata-rata PNS hari ini kan bekerja menjual jasa. Dapat penghasilan dari jual jasa, atau kita menawarkan apalah, sewa rumah, macam-macam. Lalu ada keuntungan. Kalau sudah memenuhi 2 syarat, yaitu sudah sampai nisab, nisabnya dikiaskan ke nisab emas, 85 gram emas, setelah mengeluarkan kebutuhan primer, kemudian sampai haul setahun, maka wajib zakat. Karena itu termasuk zakat perdagangan. Yang model sewakan rumah. Zakat itu bergerak ketika harta itu sudah mulai bergerak. Kita punya 1000 rumah, tidak satu pun kita sewakan.
Tidak satu pun kita sewakan. Jadi memang kita simpan untuk anak cucu. Jadi dia enggak menghasilkan. Terkena zakat tidak? Tidak. Kita punya 3 mobil dalam garasi. Harga mobil sudah 1 M lebih. 3. Kena zakat tidak? Tidak. Tapi ketika harta itu mulai bergerak menghasilkan, di situ mulai bicara masalah zakat. Rumah mulai disewakan. Kemudian mobil mulai direntalkan. Hasil rental itu setahun melebihi nisab, wajib keluarkan zakat. Jadi tetap terkena zakat bagi usaha walaupun bentuknya jasa. Itu tetap masuk dalam zakat perdagangan. Baik, itu yang kedua. Pertanyaan ketiga, kita tidak tahu bahwa kita termasuk yang kita lakukan pada penampilan kita termasuk gayanya orang Yahudi dan Nasrani atau gayanya orang kafir. Benar-benar kita tidak tahu itu. Apakah kita berdosa ketika kebetulan gaya kita mirip dengan mereka? Kalau tidak tahu, termasuk sesuatu yang dimaafkan. Namun kita bisa dapat dosa ketika kita tidak pernah berusaha mencari tahu. Jadi pengajian enggak ikut, dia bergaya seperti anak-anak muda misalnya hari ini, Pak. Itu dengan pakaian-pakaian gaya Yahudi, Nasrani, nanti malam Valentine itu pakai, bahkan ada yang pakai tanduk setan. Ketika kita tanya, kamu tahu ini gaya Nasrani? Oh, enggak tahu. Di saat itu dia tidak tahu, maka termaafkan. Tapi dia berdosa tidak berusaha mencari tahu. Karena menuntut ilmu adalah wajib. Makanya orang bisa terjebak dalam dosa terus-terusan di saat dia membiarkan dirinya tidak tahu apa-apa. Jadi salah kalau ada orang yang berpandangan begini, malas ikut pengajian. Nanti kalau udah banyak tahu, banyak dosanya. Malah dengan tidak ikutlah dia terus-terusan berdosa. Jadi begitu. Termaafkan di saat sementara itu saja. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kriteria pakaian kafir? Yang sehingga kita tidak boleh bertasyabbuh gitu ya Pak ya. Tidak boleh meniru-niru. Jadi begini Pak, itu konsep tasyabbuh yang didosa ketika meniru-niru gaya kafir, itu apabila pakaian tersebut memang pakaian mereka duluan. Memang pakaian mereka duluan, bukan menjadi pakaian kita. Lalu kita sengaja memakai pakaian untuk meniru gaya mereka, baru jatuh dalam tasyabbuh. Ya seperti model-model tadi. Jadi Islam itu ketika datang sudah duluan orang kafir yang berpenampilan seperti penampilan yang disebutkan oleh Nabi tadi, lalu dilarang oleh Nabi karena duluan penampilan itu ada pada orang kafir. Sekarang kalau yang menjadi masalah, mereka begitu pakai baju, kita pun dari dulu begitu pakai baju. Contoh misal kita pakai baju kemeja, dari dulu orang-orang kafir pun pakai baju kemeja. Apakah kita dihitung tasyabbuh? Tidak. Kalau itu bukan pakaian khusus mereka. Mana ada orang Islam dari dulu pakai baju kemeja? Kan enggak ada. Dulu kan baju model-model memang gamis-gamis jubah semuanya, Pak. Tapi muncul baju seperti itu, apakah kita dihitung meniru-niru? Tidak. Kalau memang pakaian itu ada di mereka dan ada di kita. Kalau kriteria pakaian orang kafir, Pak, tidak semuanya bisa disebut kita bertasyabbuh, kecuali pakaian-pakaian khusus mereka. Seperti gaya hidup mereka, memakai kalung, anting-anting di telinga. Orang Islam tidak ada pakaian itu. Lalu kita mulai memakai model-model itu. Di situ baru jatuh ke dalam tasyabbuh. Makanya kalau kita ini misal pakai pakaian Buddha. Pakaian Buddha yang mana yang kita pakai? Kalau kebetulan mirip, dari dulu pun kita sudah pakai itu. Kebetulan orang Buddha pun pakai, itu tidak disebut tasyabbuh. Tapi kalau dulu memang pakaian mereka, kita nggak ada pakaian itu. Tiba-tiba kita pakai, sehingga kita pun mirip Shaolin, Pak. Mirip, sudah pakai lempang warna oranye, pakai lempang. Di pakaian kita nggak ada. Sengaja kita pakai itu
di situ baru jatuh ke dalam tasyabbuh. Jadi lebih kepada pakaian agama, bukan tampilan hari-hari yang sifatnya tidak mengganggu agama. Karena selama kita tidak meniru-niru gaya orang kafir, maka yang kita pakai pun tidak bermasalah. Kira-kira begitu, Pak, secara umum yang bisa kita gambarkan. Okay? Baik, sudah habis ya. Baik, mungkin tadi ada satu lagi. Oh, sebentar, ada sambungan. Silakan, Bapak. Apa tadi enggak terdengar, Pak, yang ujungnya? Yang ujung benar. Seperti baik. Saya tidak terlalu paham dengan bahasa tali leher. Ya. Apa yang dimaksud dengan tali leher? Perkehenyan kalung, ya, atau ada maksud lain? Itu tentu yang paling paham adalah penulis kitab, apalagi memakai bahasa Melayu kan. Jadi masalah itu saya tidak jawab malam ini. Saya coba cari tahu, Pak, maksud dari kalimat itu. Apalagi ini kan Mas Helal itu kan kitab Jawa kan, ini bahasa yang dipakai kan bahasa Melayu. Jadi kalau bahasa Arab kita bisa cari tahu segera, disesuaikan dengan kaedah haram. Jadi kalau memakai tali leher, bisa jadi maksudnya mungkin kalung, tapi ada maksud lain. Yang Bapak tahu ada maksud lain? Qablah betul dengan maksud lain. Wallahu a'lam, Bapak. Kalau disebut dasi, saya rasa di masa dikarangnya kitab Masailal itu belum membuming masalah dasi. Itu kita mengkiaskan sendiri mungkin masalah dasi. Makanya banyak maksud. Apakah dasi meniru gaya orang kafir? Belum tentu, Pak. Karena tidak semua pakaian yang kita pakai disebut meniru. Selama dari dulu mereka ada, kita pun ada. Kita dari tahun 70-an itu dasi model kupu-kupu, nya kamu tipek ini, Pak. SD roji, nya kamu tipek dasi kupu-kupu. Apakah itu pakaian orang kafir? Belum tentu bisa disebut dengan meniru-niru gaya orang kafir. Kalau kita ada, mereka pun dari dulu ada. Jadi munculnya pakaian di kita bukan gara-gara meniru mereka, misal. Itu tidak disebut. Makanya, wallahualam, Pak, saya tidak bisa jawab dengan pasti bahasa ini. Kalau dimaksud dengan dasi, maka harus diperjelas bahasa itu. Tali leher itu bisa-bisa banyak maksudnya. Cuma begini, kadang-kadang kita karena pas-pas ketemu, kita kiaskan langsung di situ. Wallahualam. Nanti kita coba cari tahu yang lebih banyak tentang urusan ini. Karena kalau itu diharamkan semua, maka pakai jas pun haram. Pakai jas haram. Karena itu pun orang-orang kafir pun itu pakaian dari dulu. Maka haramlah semua pakaian-pakaian kita. Jadi kacamata duluan dipakai oleh orang kafir apa duluan dipakai orang Islam? Kacamata misalnya, kalau itu ditemukan oleh orang kafir, dipakai kafir, kita pakai, berarti kita meniru orang kafir. Di situ belum tentu. Baik, jadi nanti insyaAllah kita coba cari tahu lebih panjang. Saya tidak berani menebak-nebak maksud, karena yang tahu maksud tersebut si penulis kitab, yang paling pasti tahu maksud kalimat tali leher itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.